Selanjutnya itu fitur analytics, grid profiling. Digunakan untuk menganalisis kesesuaian dengan parameter yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan area batas administratif yang dianalisis secara grid dengan luasan tertentu. Pertama kita namakan dulu projectnya, kemudian set the map location, area administratif mana yang akan dianalisis, hingga level kota, kemudian pilih grup name POI-nya, bisa memilih ataupun bisa juga membuat baru dengan mengklik create new. Lalu akan diarahkan menuju halaman POI, bisa di-delete POI yang sudah ada, bisa diedit juga. Kemudian jika ingin membuat grup baru, bisa memilih dari kategorinya, subkategorinya maupun pada tingkatan brand seperti yang sudah tampil. Misalnya ingin memilih financial service, kemudian diklik pada bagian brandnya, add selected to my POI. Kemudian jika ingin menambahkan kategori bank, add selected to my POI juga. Lalu bisa dinamakan misalnya POI sosioekonomik gitu. Bisa dipilih juga kategori dari POI-nya, bisa POI general ataupun POI kompetitor. Kemudian yang sudah dipilih juga bisa diedit ya, bisa di-clear. Lalu kalau sudah fix bisa di-save. Kemudian kembali ke halaman sebelumnya. Kita refresh, ya sudah ada grup POI barunya. Cek lalu klik next. Selanjutnya memilih parameter, bisa memilih yang sudah tersedia ataupun membuat parameter baru yang akan diarahkan ke halaman yang berbeda. Seperti sebelumnya, parameter yang sudah ada bisa diedit maupun dihapus. Kemudian untuk membuat parameter yang baru, tinggal klik create new, lalu pilih berdasarkan sosioekonomik statusnya, lalu berdasarkan demografinya, misalnya berdasarkan gender ataupun usia. Misalnya pada kasus ini ingin memfilter demografi dengan usia yang produktif seperti itu. Lalu kita namakan parameternya misalnya medium produktif. Kita save, kemudian kembali ke halaman utama yang sebelumnya di grid profiling, di refresh, ya sudah ada. Kita pilih lalu next. Di additional parameter ya bisa di skip ataupun dipilih juga. People density ini merupakan padatan pergerakan sementara misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti itu. Lalu untuk grid size yang akan muncul nanti seperti apa bisa dipilih dari 500 x 500 sampai 10.000 x 10.000. Selanjutnya scoring parameter yang telah dipilih berdasarkan prioritasnya. Ada POI, demografi ataupun SIS. Bisa dalam hal ini SIS memiliki prioritas paling tinggi, maka SIS kita beri skor 50 seperti itu. Langsung kita klik analyze dan nanti prosesnya bisa dilihat di sebelah kanan bawah di background analyzing process list. Pada sebelah kanan terlihat background prosesnya dari nama projectnya hingga statusnya. Misalnya yang tadi kita buat ya sudah sukses statusnya. Klik show, kemudian akan muncul analisis grid. Misalnya untuk warna hijau ini menunjukkan acceptable one, yaitu dengan hasil kesesuaian paling tinggi, hingga warna abu-abu dengan hasil kesesuaian yang paling tidak sesuai seperti itu. Sebelah kiri terdapat hasil dari parameter-parameter yang telah dipilih sebelumnya, mulai dari POI. Ini jika diklik menunjukkan lokasi POI-nya, hingga parameter demografi yang dipilih sebelumnya. Lalu jika
ingin menganalisis secara agregasi juga bisa, agregasi grid. Bisa dilihat sebelah kiri ini terdapat banyak agregasi dari grid berwarna abu-abu, sehingga bisa disimpulkan bahwa area kiri ini kurang dianjurkan seperti itu, sedangkan area sebelah kanan itu lebih dianjurkan. Kemudian bisa dipilih juga grid-gridnya sesuai ID-nya dan diklik di map view-nya. Muncul. Selain dari map view, dan juga dilihat secara dashboard, diurutkan 5 terendah maupun 5 terbaiknya. Lalu hasilnya juga sama seperti di result ya. Selain itu bisa juga dibandingkan antar kedua grid. Misalnya ingin membandingkan yang warna hijau dengan yang warna abu-abu, maka bisa dilihat perbedaan POI-nya, kemudian perbedaan demografinya juga seperti itu. Selanjutnya, laporannya juga bisa diekspor dalam bentuk PDF. Kita bisa download juga laporannya. Selain itu juga bisa dalam bentuk CSV. Pertama kita pilih dulu grid yang akan diekspor CSV, kemudian langsung ke download.